Halo guys, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, dalam video kali ini kita akan mencoba mengerjakan soal bagaimana sih cara menentukan percepatan dan tegangan tali pada suatu sistem. Kayak gitu ya. Nah, di sini yang kita omongin adalah sistem ya, bukan benda atau partikel tunggal lagi. Sistem itu maksudnya gimana? Ini kalau lihat dari soalnya, perhatikan sistem berikut. Ya, ciri-ciri sistem adalah pertama, bendanya itu ada lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Kemudian antara benda-benda tersebut itu akan terhubung dalam satu ikatan. Ya, contohnya ini di sini jadi ceritanya ada balok A, ya, balok A masanya 50 kilo dan balok B masanya 30 kilogram. Kayak gitu. Nah, ini kalau dilihat mereka dihubungkan pakai tali ya, dan ada katrolnya. Nah, tapi di sini untuk masa katrol ini masih diabaikan. Kayak gitu, artinya kita masih tidak pedulikan katrolnya gitu. Nanti di bab dinamika rotasi ya, di kelas 11 mungkin itu baru kamu akan perhitungkan katrolnya bentuknya apa, pejal atau berongga, jari-jarinya berapa, masanya berapa, kayak gitu. Tapi untuk kelas 10 ini sementara kita masih pakai yang katrolnya diabaikan, jadi katrolnya cuma sebagai perantara aja, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang tugas teman-teman yang pertama adalah gambarkan diagram gaya. Kayak gitu. Nah, sebelumnya kita harus sudah bisa memprediksi ya. Kira-kira apakah ada kemungkinan benda ini atau sistem ini bergerak? Ya, kalau ditanya apakah ada kemungkinan, bisa jadi. Ya, kalau misalnya permukaannya licin, ya bendanya pasti bergerak. Karena ada yang menarik. Ya, ini kan ada benda A digantungin benda B gitu ya. Tapi kalau misalnya bendanya kasar, ada kemungkinan gerak, ada kemungkinan tidak bergerak. Nah, tapi nggak apa-apa, kita tetap buat dulu yang namanya lintasan gaya. Itu dulu, oke? Jadi lintasan gayanya gimana? Nah, kita buat nih, kan kalau diprediksi nggak mungkin ini benda B-nya naik gini kan nggak mungkin ya, agak mustahil gitu. Jadi kemungkinannya adalah benda A itu akan tertarik sehingga dia akan bergerak ke kanan dan benda B itu akan turun. Gitu. Itu adalah lintasan gerak. Oke. Nah, sekarang langkah yang kedua adalah kamu tentukan dulu atau gambarkan dulu diagram gayanya. Nah, gambar diagram gaya harus sudah bisa ya. Di sini langsung aja kayak gini. Oke. Nah, ini kalau kamu lihat di sini ada panah ke bawah, ini adalah G berat. Nah, biar tidak tertukar antara benda A dan benda B, kasih nama WA, yang ini WB. Kemudian, karena benda A di sini menempel dengan lantai atau dengan meja, maka dia punya G normal. Kita kasih nama NB. Kayak gitu. Nah, tapi kalau kamu lihat, benda B kan nggak menempel ke dinding ataupun ke lantai ya, maka tidak ada G normal. Kayak gitu. Kemudian, ini kan ada tali nih. Di sini pasti ada tegangan tali. Kayak gitu. Nah, yang oranye ini apa? Yang oranye ini adalah gaya gesek. Tapi ingat, gaya gesek ini hanya muncul pada saat kasar. Kayak gitu. Karena apa? Untuk soal yang A, ini kita masih mengerjakan jika permukaan mejanya licin. Kalau licin berarti tidak ada diagram gaya untuk gaya gesek. Kayak gitu ya. Oke. Nah, udah ini semua udah lengkap gayanya. Kita gak perlu bahas lagi yang lainnya. Kemudian ini ya, ini yang paling penting nih. Pada saat masa katrol atau gesekan katrol dengan tali itu diabaikan, maka kalau dia masih satu tali, nah ini tegangannya nilainya sama semua. Jadi kamu tidak perlu di sini kasih nama T1 ataupun T2. Kayak gitu. Kecuali ini kalau diambil ini adalah dua tali yang berbeda. Gitu. Oke, jadi kita nggak perlu kasih nama T1 T2 karena T-nya pasti sama. Kecuali nanti di kelas 11 ya.
Kalau katrolnya sudah diketahui masanya, jari-jarinya, nah itu T1, T2 beda. Kayak gitu. Jadi kita langsung aja ke soal yang A. Ya. Nah ini karena yang A licin, maka gaya geseknya saya hapus dulu ya, agar tidak menimbulkan perpecahan di antara kita. Nah, gitu. Oke. Nah, eh, kita langsung ke yang A. Yang ditanyakan adalah percepatan dan tegangan tali. Oke ya, untuk percepatan ini berarti simbolnya adalah A, A-nya berapa? Tegangan tali ini berarti simbolnya T, T-nya berapa? Nah, biasakan kalau mengerjakan soal, itu kamu cari dulu langkah pertama. Ya, cari dulu gaya beratnya. Cari WA dan WB. Oke, nah ingat W itu adalah M kali G ya. Kalau WA berarti MA kali G. G yang kita pakai itu 10, ya, biar angkanya bagus. Maka di sini WA itu sama dengan massa benda A adalah 50 kg. Pastikan satuannya sudah kilogram kali G-nya 10. Maka WA di sini itu adalah 500 Newton. Begitu. Oke. Kemudian sekarang kita cari WB. WB berarti MB dikali G. Gitu ya. Nah, di sini berarti WB itu sama dengan massa benda B itu adalah 30 kg, berarti 30 kali 10, maka WB-nya ini adalah 300 Newton. Kayak gitu. Oke. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya kalau untuk bidang licin nggak terlalu berpengaruh ya, tapi nggak apa-apa, kita cari aja untuk yang di bawah nanti. Kita cari gaya normal. Gaya normal yang ada itu hanya di benda, oh sorry, ini benda A ya, bukan benda B. Nah, gaya normal yang ada itu hanya ada di benda A aja, jadi NA. Nah, gitu. Jadi urutannya cari gaya berat, baru cari gaya normal. Nah, sekarang kalau kamu mau cari NA, itu berarti kamu hanya fokus melihat benda A saja. Ya, kamu lihat nih, untuk NA, itu kan dia hanya berada pada sumbu Y. Gitu. Jadi kalau misalnya mau digambarin begini, kita hanya fokus melihat benda A, ya. Nah di sini adanya kan WA sama MA. Jadi kita hanya fokus melihat pada sumbu yang ada gaya normalnya aja, yaitu sumbu Y kan ya. Maka di sini kita buat persamaannya, ya. Oke, ya, kita kecilin dikit. Nah ini, jadi sigma F Y karena berada di sumbu Y khusus untuk benda A. Nah ini sama dengan 0 atau MA kira-kira. Jadi untuk menentukannya kamu lihat nih, ini kan yang kita lihat hanya sumbu Y. Kamu lihat apakah di sumbu Y ada pergerakan naik turun seperti ini? Kan tidak. Tadi kan kita sudah menentukan bahwa arah geraknya adalah ke kanan ya, bukan ke atas bawah untuk benda. Maka kita menggunakan sigma F sama dengan 0. Kenapa? Karena di sumbu Y benda A itu tidak ada pergerakan. Oke, nah sama seperti yang pernah dibahas ya. Jadi pada saat misalnya di sini sigma F-nya itu sama dengan 0, maka kita menggunakan aturan begini saja. Kalau ke atas berarti gayanya A plus, kalau ke bawah berarti min. Ke kanan plus, ke kiri min, kayak gitu. Ya, tapi kalau bendanya bergerak di sumbu tersebut, nah itu nanti aturannya beda lagi. Oke, jadi langsung aja nih. Ini NA-nya ke atas, maka kita kasih tanda plus, WA-nya ke bawah, berarti kita kasih tanda min. Kayak gitu. Oke, sehingga persamaannya menjadi NA-nya plus dikurang WA, ini sama dengan 0. Maka NA itu sama dengan WA. NA sama dengan WA-nya tadi kamu udah dapet ya, 500 Newton. Maka di sini langsung 500 Newton. Udah. Nah, sekarang kita baru mulai untuk mencari percepatan dan tegangan tali.
kayak gitu. Oke. Nah, untuk mencari percepatan dan tegangan tali ini sebenarnya ada dua cara yang bisa kamu gunakan. Oke, bisa kamu gunakan masing-masing, bisa juga kamu kombinasikan. Oke, jadi kita pakai cara yang pertama dulu ya. Ini saya garis dulu. Oke, saya tulisin cara satu. Oke, cara satu ini kita analisis seluruh. Nah, jadi kita melihat ini sebagai satu sistem yang utuh. Nah, gitu, oke. Nah, jadi ini kalau misalnya mau digambar jadi gini. Oke. Ya, agak sabar ya. Oke. Nah, ini kita gambar ulang. Sini ada WA. Kemudian di sini ada NA. Ya, di sini ada T. Di sini juga ada T. Di sini ada WB. Nah, sekarang kita menganalisis keseluruhan. Kalau kamu menganalisis keseluruhan, yang kamu lakukan adalah, ini diperhatikan baik-baik ya. Yang kamu perhatikan adalah arah lintasannya. Jadi arah lintasannya kan ini. Gitu. Oke. Nah, arah lintasannya tadi ini, gitu ya. A-nya ke kanan, B-nya ke bawah. Jadi, gaya-gaya yang tidak berada di arah lintasan itu tidak perlu kamu analisis. Karena apa? Kamu mau mencari percepatan. Ya, kalau percepatan itu kan berarti berkaitan dengan arah geraknya. Kayak gitu. Oke, jadi saya langsung di sini saya tuliskan sigma F ini sama dengan, nah, kira-kira MA atau 0. Nah, cara menentukannya gini. Pertama, sebenarnya kalau kalau permukaannya licin, kemudian ada gaya tarik, bendanya pasti bergerak. Karena apa? Kalau licin itu tidak ada gaya gesek, tidak ada yang melawan. Ya, sama kayak ada orang pasrah, kamu tarik, maka pasti akan bergerak orang itu. Tapi kalau orangnya tidak setuju sama kamu, pasti ada perlawanan. Nah, ini sama. Ya, coba kamu lihat. Di sini kan gaya-gaya yang bekerja pada lintasan gerak, ya, untuk NA sama WA ini tidak ya. Karena dia berada di sumbu yang berbeda. Nah, di sini ada T. Kemudian di sini juga ada T dan ada WB. Nah, kira-kira gaya mana sih yang menjadi gaya tarik, gaya yang membuat dia bergerak? Kalau kamu lihat berarti itu adalah gaya WB. Kenapa? Karena kalau benda A ini tidak digantung benda B, maka dia tidak akan bergerak. Gitu, oke? Oke, nah kita lanjut nih. Jadi ini pasti langsung pakai MA ya. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang ini kita lihat dulu untuk tanda-tanda gayanya. Kita lihat, kita mulai dari paling kiri ya. Kita start dari sini. Oke, untuk NA sama WA ini kita abaikan karena mereka berada di beda sumbu. Kita langsung lihat di sini ada T yang ke kanan dan T yang ke kiri. Oke, ingat kalau misalnya bendanya bergerak atau pakai sigma F sama dengan MA, tanda plus minus harus sesuai. Kalau arah gayanya sesuai dengan arah gerak, maka dia positif. Kalau berlawanan, maka negatif. Oke, nah ini yang ke kanan, ini searah, berarti tandanya positif ya. Oke, saya tulis di bawahnya aja ya. Oke, yang ini positif, yang ke kiri negatif, kayak gitu. Oke, kemudian di sini ini ada T yang ke bawah, ada T yang ke atas. Oke, maka ini tandanya adalah positif, yang ini negatif. Kemudian WB, ya ini tandanya positif ya, karena searah dengan arah gerak sama-sama ke bawah. Oke, maka kita tuliskan nih. Ya, untuk menggantikan sigma F ini kan artinya jumlah-jumlah gaya. Maka kita mulai dari sini. Yang paling pertama, plus T. Maka kita tulis T, kemudian min T. T min T. Kemudian, habis itu kan plus T lagi ya. Plus T, kemudian min T, kemudian plus WB, ini sama dengan, nah ini adalah masanya siapa?
Karena kamu menganalisis keseluruhan, artinya kan kamu menganalisis langsung masa A dan masa B, benda A, benda AB. Maka ini adalah masa total, atau MA tambah MB. Kalau saya perhatikan benda A, benda B, benda C secara keseluruhan, berarti MA tambah MB tambah MC. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau kamu lihat, ya ini kan ada yang bisa saling menghabiskan ya. T min T habis, ini juga habis, ini habis. Sisanya adalah WB saja. Maka nanti hanya akan tulis WB ini sama dengan MA tambah MB dikali A. Kayak gitu. Nah, jadi nanti sebenarnya kalau kamu memakai cara analisis keseluruhan, ya, kamu langsung aja buat persamaannya bentuk seperti ini. Nggak usah lagi masukin T-nya, karena kamu udah tahu kalau di analisis keseluruhan, T-nya pasti habis. T-nya pasti nggak sisa. Kayak gitu, oke? Nah, sekarang kita langsung masukin nilai-nilai yang udah diketahui ya. WB. WB tadi kita udah cari nih, nilainya adalah 300 Newton, berarti di sini 300, ini sama dengan masa A ditambah masa B. Masa A-nya 50, masa B-nya 30, ini A. Oke, ini jadinya 300, ini sama dengan 80A. Kayak gitu. Oke, nah ini kayaknya nggak muat ya. Ini saya buat display gitu. Nah ini A itu sama dengan 300 per 80. Coret-coret ya. A sama dengan 30 bagi 8. 16 bagi 4. 7,5 bagi 3,75 ya. 3,75 meter per second kuadrat. Ini jawabannya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari prosesnya, analisis keseluruhan ini hanya bisa digunakan untuk mencari percepatan saja. Kita nggak bisa cari tegangan tali dari sini. Kenapa? Karena kamu lihat sendiri kan di sini T-nya hilang ya. Kayak gitu. Jadi kalau mau nyari tegangan tali gimana? Kamu silakan menggunakan cara yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke cara kedua ya. Ini saya coba pakai warna yang berbeda deh. Oke. Kita pakai cara kedua. Nah, cara keduanya agak panjang. Nggak panjang sih, harus butuh konsentrasi aja ya. Ini kita analisis per benda. Artinya kita menganalisis bendanya satu persatu. Kalau bendanya ada 2, berarti analisis 2 kali. Kalau bendanya ada 10, ya berarti analisis 10 kali. Oke, nah sekarang kita mulai dari benda A dulu ya. Ini saya coba gambarkan ulang dulu. Nah, jadi gambarnya saya potong begini. Saya hanya menggambar benda A saja, benda B tidak saya gambar. Oke, ini kesannya seperti melayang. Ya, itu benda A. Kemudian saya gambarkan gaya-gayanya. Nah, di sini ada WA. Kemudian di sini ada MA. Kemudian kan di sini ada tali gitu ya. Nah, di sini ada T. Jadi kita hanya lihat benda A saja. Oke, ini saya tulisin benda A. Oke, benda B-nya nanti. Oke, ini kita langsung aja. Karena kita mau mencari tegangan tali ya, atau percepatan sesuai soal. Yang kita lihat hanya arah atau sumbu yang ada tegangan tali dan arah geraknya. Maka hanya sumbu X saja. Begitu. Jadi kita langsung aja di sini pakai sigma Fx ini sama dengan MA. Ya kita pakai MA karena kita tahu kalau licin tadi pasti gerakan. Kayak gitu. Nah, karena yang kamu lihat hanya benda A, maka di sini masanya hanya massa A saja. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian kamu lihat nih di sini. Ya. Untuk gaya yang bekerja pada sumbu itu hanya ada T aja. Tapi pertanyaannya adalah kita pakai T yang mana? T yang ke kanan atau yang ke kiri? Kayak gitu. Yang kita pakai adalah T yang paling dekat dengan benda. Nah, kamu lihat nih yang paling dekat dengan benda yang mana sih?
Yang paling dekat dengan benda adalah T yang ke kanan. Nah ini yang paling dekat dengan bendanya ya. Jadi kita pakai yang ke kanan. Tandanya positif atau negatif? Tadi kan gerakannya untuk benda A dia ke kanan ya. Maka T-nya yang ini bernilai positif. Maka kita tulis persamaannya. T sama dengan MA kali A. Oke, T sama dengan masukin massa A-nya adalah 50 dikali A. Kayak gitu. Oke. Nah, ini itu kita gunakan sebagai persamaan yang pertama. Bahwa ada persamaan di iya. Kalau kamu ingat, ini nanti kita akan cari dua persamaan seperti di matematika. Ya, kemudian kita akan substitusi dan eliminasi. Kayak gitu. Oke. Nah, sebelumnya kita lanjut dulu ya untuk benda B. Ini benda B-nya saya gambar begini aja. Nah, kayak gitu. Oke. Ini saya gambarkan tegangan talinya, kemudian di sini ada WB. Begitu aja ya. Nah, kemudian kan tadi arah geraknya dia kalau benda B itu ke bawah ya. Oke, nah sekarang kita lihat, kita berikan tanda plus minusnya. Oke, untuk tegangan tali yang dipakai yang ke atas atau yang ke bawah? Kita lihat yang paling dekat dengan benda. Kan nggak mungkin panahnya gini ya. Jadi yang kita ambil adalah yang panahnya ke atas, yang paling dekat dengan benda. Kayak gitu, tandanya plus atau min. Ya, arah geraknya ke bawah, ini ke atas, berarti T-nya di sini min. Kayak gitu. Oke, WB ke bawah, arah gerak ke bawah, berarti ini WB-nya nanti plus. Kayak gitu. Oke, nah kita kan hanya melihat pada sumbu ada pergerakan ini ya. Maka kita langsung aja buat sigma F ini sama dengan M kali A. Oke, oh ya ini adalah benda B ya. Nah, karena yang kita lihat hanya benda B, maka di sini masanya adalah massa B. Kayak gitu, oke. Maka kita sekarang tuliskan gaya-gayanya. Kamu lihat dari paling atas deh. Di sini ada min T, maka tulis min T. Kemudian ada plus WB, berarti plus WB ini sama dengan MB kali A. Oke, min T plus WB-nya tadi kamu udah dapat ya, di sini udah cari 300. Oke, ini berarti 300 sama dengan massa B-nya adalah 30 A. Ini persamaannya kita buat jadi lebih bagus. Ya, ini jadinya 300 min 3A. Ini sama dengan T. Kayak gitu. Oke, jadi 30A-nya ini, 30A. 30A-nya ini saya pindahin ke kiri, T-nya ke kanan. Maka bentuk persamaannya menjadi T sama dengan 300 min 30A. Kayak gitu. Oke, ini adalah persamaan yang kedua. Udah deh, sekarang kamu punya dua persamaan nih. Dan kamu punya dua variabel. Kalau kamu lihat di sini variabelnya adalah T dan A. T dan A. Udah deh, kamu tinggal pakai substitusi atau eliminasi. Kemudian kamu carilah nilainya. Nah, nilai T dan A. Nah, yang tadi saya ada bilang kan, kamu bisa kombinasikan cara satu dan cara dua. Contoh nih, dari cara satu, saya udah dapat kalau A-nya itu adalah tadi 3,75 meter per second kuadrat. Oke, kemudian saya pakai cara dua. Karena saya sudah punya satu nilai A, maka saya cukup analisis salah satu benda aja untuk dapat satu persamaan. Contoh, dari cara dua saya analisis benda A. Oke, kemudian saya dapat persamaan T itu sama dengan 50A. Maka saya bisa cari nilai T. Jadi langsung T ini sama dengan 50 dikali A-nya masukin 3,75. Oke ya. Nah, kemudian langsung T itu sama dengan nilainya adalah 187,5 Newton. Udah deh dapet. Gitu. Atau Bu, saya mau pakai substitusi eliminasi, boleh nggak? Ini kan kamu ada persamaan satu, ada persamaan dua. Ya, gunakanlah ilmumu di matematika.
Kalau saya sih biasanya lebih suka pakai cara kombinasi ya. Jadi saya cari dulu A-nya, nanti langsung analisis salah satu benda aja. Gitu. Oke. Kalau gitu sampai sini dulu videonya. Ya, ini kita baru mengerjakan soal yang A. Untuk soal yang B nanti akan saya jelaskan dalam video yang lainnya. Oke, terima kasih. Selamat belajar, semoga paham dan Tuhan memberkati.